Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini berkaitan masalah taubat, di mana sebelumnya kita telah mengkaji masalah ilmu. Sekedar mengingatkan kembali bahwa di dalam pembahasan ilmu ada satu pertanyaan, mana yang didahulukan antara ilmu dengan ibadah? Yang didahulukan adalah ilmu, baru kemudian ibadah. Karena ibadah itu harus didasari oleh ilmu. Dengan asbab ilmu tersebut maka kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dengan asbab ilmu maka kita akhirnya mengetahui syarat dan rukun daripada ibadah yang kita jalankan. Oleh karena itu, jika seandainya ibadah tanpa ilmu, bisa jadi bahwa ibadah kita akan tersesat karena ibadahnya tanpa didasari oleh ilmu. Sekali lagi, oleh karena itu Imam Ghazali mengemukakan bahwa yang didahulukan adalah ilmu baru ketimbang ibadah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan coba bahas berkaitan dengan masalah tobat. Tobat ini sudah sangat familiar di tengah atau di telinga kita. Kita pun sering mengucapkan kata-kata tobat. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak berbicara tentang taubat, dan Allah sangat memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan taubat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan coba kaji definisi tentang tobat. Definisi tentang tobat. Secara bahasa bahwa tobat berasal dari kata tawaba yang bermakna kembali. Dia bertobat artinya ia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa. Tobat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jalla. Itulah secara bahasa, secara lughah. Kemudian tobat secara syar'i adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali
dari amalnya. Itulah taubat secara syariat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubat secara hakikat. Taubat secara hakikat. Ya. Taubat secara hakikat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa, melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Jadi memperbaiki diri, memperbaiki amal perbuatan yang tadinya melakukan maksiat, maka dia melakukan perbuatan amal taat atau yang biasa kita sebut dengan amal soleh, dan meninggalkan larangan apa yang dilarang oleh agama, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan maksiat. Itulah tobat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubat. Di dalam kitabnya Imam Ghazali mengemukakan tahapan taubat. Beliau mengatakan, wahai orang-orang yang mencari ibadah, kalian wajib bertobat. Wahai orang-orang yang mencari ibadah, kalian wajib bertobat. Adapun sebab diwajibkannya itu, ya, sebab diwajibkannya tobat itu ada dua perkara. Ya, sebab diwajibkannya tobat itu ada dua perkara. Yang pertama, supaya mudah bagi kalian melakukan taat kepada Allah. Sebab buruknya dosa dapat menghalangi taat kepada Allah dan dapat menimbulkan kehinaan. Dari jeratan dosa dan jeratan dosa dapat mencegah kalian dari berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhidmat kepadanya. Dan jeratan dosa dapat mencegah kalian dari berbakti kepada Allah dan berkhidmat kepada Allah. Karena beratnya dosa dapat mencegah ringannya dirimu untuk berbuat kebaikan dan semangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah supaya ibadahmu diterima oleh Allah. Sebab orang yang berpiutang pasti tidak mau menerima hadiah dari orang yang berhutang kepadanya. Itulah yang akan coba kita bahas, dua perkara tersebut yang akan kita coba bahas pada pagi hari ini.
Baiklah, kita akan coba kaji yang pertama, yakni supaya mudah bagi kalian dalam melakukan taat kepada Allah. Sebab buruknya dosa dapat menghalangi taat kepada Allah dan dapat menimbulkan kehinaan. Ya. Jadi dosa itu bisa menimbulkan kehinaan bagi kita, terutama sekali kehinaan di akhirat. Dan jeratan dosa dapat mencegah kalian dari berbakti kepada Allah dan berkhidmat kepadanya. Karena beratnya dosa dapat mencegah ringannya dirimu untuk berbuat kebaikan dan semangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa terus-menerus berbuat dosa termasuk perbuatan yang dapat membuat hati menjadi hitam, kelam dan keras. Alhamdulillah kemarin kita sedikit banyak telah membahas masalah hati yang model seperti ini, yang melalui kitab karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di sini Imam Ghazali pun menyinggung hati yang mati dan keras, hati yang hitam, kelam. Terus-menerus berbuat dosa termasuk perbuatan yang dapat membuat hati menjadi hitam, kelam dan keras. Ya. Di dalam hadisnya dikemukakan, innal abda idza afta'a khati'atun nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah dosa. Jika terus-menerus berbuat dosa, termasuk perbuatan yang dapat membuat hati menjadi hitam, kelam dan keras. Ya, perbuatan yang dapat membuat hati menjadi hitam, kelam dan keras. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hati yang model seperti itu tidak ada kebersihan dan kejernihan. Tidak akan ikhlas dan senang dalam beribadah jika Allah tidak memberikan rahmat. Maka hati yang demikian itu akan menjerumuskan orangnya ke dalam kekufuran dan kecelakaan. Kecelakaan di akhirat yang sudah pasti. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mengherankan bagaimana seseorang akan diberi kemudahan untuk melakukan taat, sedangkan hatinya keras dan kotor.
Bagaimana seseorang akan dipanggil menghadap untuk berkhidmat sementara ia terus-menerus berbuat maksiat dan berlaku sombong. Sekali lagi, di dalam kitabnya Ibnu Qayyim ya, disinggung masalah sombong. Dalam kitab ini pun disinggung masalah sombong. Jauhkan itu kesombongan. Kesombongan dalam bentuk apapun itu harus dijauhkan. Ya. Tidak boleh kita berlaku sombong. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, bagaimana seseorang diberi kesempatan untuk mengadu kepada Allah sementara ia bergelimang kotoran dan najis. Sementara ia bergelimang kotoran dan najis. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang berkata dusta, maka dua malaikat pencatat amalnya menyingkir darinya, menjauh darinya, karena tidak tahan bau ucapan dusta yang keluar dari mulutnya. Nah, itulah hadis. Jadi malaikat saja sudah menyingkir ketika seseorang hamba melakukan kedustaan. Karena digambarkan di sini betapa baunya orang, mulut seseorang yang melakukan perbuatan dusta. Kemudian dalam hadis yang serupa pun dikemukakan, iza kazabal abdu kizbatan taba'ada anhul maliku milan min natni ma ja'a bihi. Jika seorang hamba berdusta, maka para malaikat menjauh darinya sejauh 1 mil karena sangat busuk perbuatannya itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Naim. Sangat baunya malaikat itu tidak tahan sampai mereka menjauh sejauh 1 mil. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila para malaikat menjauh dari kita, maka rahmat Allah pun akan jauh dari kita. Padahal rahmat Allah adalah pangkal untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas jika demikian, bagaimana lisan seperti ini dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelaslah bahwa orang yang terus-menerus berbuat maksiat pasti tidak akan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anggota badannya tidak merasa ringan untuk menjalankan ibadah. Jika kebetulan menjalankannya, itu pun tentu dilakukannya dengan susah payah. Ya. Jika kebetulan dapat melakukannya, itu pun tentu dilakukannya dengan susah payah. Sama sekali tidak merasakan manisnya beribadah dan tidak ikhlas. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan
Hal itu disebabkan oleh buruknya dosa dan meninggalkan taubat. Benar jika ada yang mengatakan, jika kamu tidak mampu mengerjakan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa kamu telah terbelenggu oleh dosamu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Yang bisa kita ambil daripada intisari pagi hari ini adalah taubat. Hendaklah kita bersegera kepada taubat. Kemudian janganlah berkata dusta, karena baunya dari mulut orang yang berkata dusta, malaikat akan menjauh. Yang ketiga, jangan berlaku sombong. Jangan berlaku sombong, apapun bentuknya. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita bisa selalu menjauhkan diri kita dari berbagai macam perbuatan dosa. Dan marilah sama-sama kita tingkatkan amal taat kita, amal soleh kita. Insya Allah, Allah kumpulkan kita di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.